Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alma dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan NIM 05011191013 dari Prodi PGSD semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas dan unsur-unsur dari manajemen kelas serta pendekatan tentang manajemen kelas. Dan untuk memenuhi mata kuliah saya dengan mata kuliah manajemen kelas. Untuk selanjutnya simak videonya dan terima kasih. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas dan pendekatan manajemen kelas. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas. Pengertian dari manajemen kelas sendiri yaitu kegiatan yang diupayakan oleh guru untuk menciptakan kelas yang kondusif. Yang dimaksudkan kelas yang kondusif itu adalah kelas yang tertata, yang bisa teratur, yang dengan sistem penataan yang sesuai dengan pada semestinya. Jadi kenapa adanya manajemen kelas? Supaya semua susunan kelas itu teratur dan tertata. Jadi tidak dengan cara yang sangat tidak rapi atau apa. Makanya diadakanlah oleh para guru manajemen kelas untuk menata para siswanya. Kemudian ada tujuan dari manajemen kelas sendiri, yaitu tujuannya adalah untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, di mana ketika semuanya tertata dengan manajemen kelas, maka proses belajar juga akan semakin maksimal karena ada tujuan yang jelas, ada proses pembelajaran yang sangat teratur, semuanya sudah diupayakan sedemikian rupa dan tinggal proses pembelajarannya mengikuti aturan yang sudah dibuat. Ada juga di sini tentang pendekatan manajemen kelas, di mana pendekatan manajemen kelas itu bisa diartikan dengan cara pandang guru dalam menentukan kegiatan-kegiatan kelas. Jadi dalam pendekatan ini di mana guru juga punya andil untuk membuat kelas menjadi lebih kondusif, lebih aktif dan lebih tertata. Tapi di sini juga bukan berarti guru bekerja atau melakukan itu semua sendiri, tapi dengan kerjasama dengan siswa, dengan kerjasama dengan sistem-sistem lainnya, maka pendekatan kelas ini sangat diperlukan. Jadi kenapa adanya pendekatan manajemen kelas? Supaya yaitu sistem-sistem dan semuanya bisa berjalan dengan semestinya dan proses pembelajaran juga bisa teratur belajarnya. Jadi adanya manajemen kelas itu sangat dipengaruhi oleh pendekatan manajemen kelas. Jadi keduanya itu sangat berkaitan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis manajemen kelas. Jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Yang pertama itu ada otoriter. Pendekatan otoriter. Di sini pendekatan otoriter yaitu adalah pendekatan dengan cara pembatasan kepada peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu dikasih batasan agar tidak terlalu jauh untuk melakukan sesuatu yang bukan pada porsinya gitu. Jadi beberapa guru menggunakan proses belajar otoriter supaya siswa itu paham akan adanya pembatasan pada siswa. Jadi tidak semuanya itu bisa dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, semua itu harus ada batasannya. Jadi jenis manajemen kelas otoriter ini juga perlu diterapkan pada proses pembelajaran, tapi tidak terlalu berlebihan juga. Yang selanjutnya ada jenis intimidasi. Intimidasi yaitu proses mengawasi perilaku siswa. Ketika siswa sudah dikasih pembatasan dalam melakukan sesuatu, maka kita seorang pengajar juga perlu melakukan pendekatan manajemen kelas dengan cara intimidasi, yaitu dengan mengawasi bagaimana siswa melakukan kegiatan, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana dia menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pendidikan perubahan perilaku. Di sini perubahan perilaku dilihat secara siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan rumah, dengan lingkungan main. Di situ juga bisa dinilai dari adaptasi perilaku siswa itu gimana. Jadi ya sama aja mengamati dari cara memanajemen kelas itu, intinya mengamati pola hidup atau perilaku siswa itu sendiri.
Selanjutnya ada tujuan pendekatan manajemen kelas. Tujuannya yaitu menyediakan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika proses belajar mengajar itu bukan semata-mata hanya untuk kita mengajar siswa lalu siswa mendapatkan ilmu, tapi siswa juga perlu fasilitas. Fasilitas itu bukan cuma fasilitas seperti benda-benda atau proses alat-alat pendukung pembelajaran, tapi fasilitas juga perlu dengan adanya pendekatan manajemen kelas, yaitu fasilitas cara kita mengajari siswa, cara kita sistem kita menata kelas dengan baik supaya semuanya berjalan secara teratur, supaya proses pembelajaran juga mencapai tujuan yang maksimal. Jadi kenapa adanya manajemen kelas dan adanya pendekatan manajemen kelas itu pasti sangat berpengaruh tujuannya, dan tujuan utamanya adalah sebagai proses pembelajaran yang maksimal. Jadi kesimpulan pada video kali ini tentang manajemen kelas dan tentang pendekatan manajemen kelas yaitu bahwa manajemen kelas itu harus ada di setiap proses pembelajaran, dan memang pendekatan manajemen kelas juga perlu dilakukan oleh setiap siswa dan guru supaya pembelajaran juga berjalan dengan teratur, kerjasama juga semakin bagus, dan semoga manajemen kelas bisa mencapai tujuan yang sangat maksimal dalam proses pembelajaran. Sekian video dari saya tentang manajemen kelas dan pendekatan manajemen kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.